Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang tentang kehidupan. Sebagian orang kehilangan arah bukan karena mereka kurang berbakat, tetapi karena terlalu banyak menghabiskan energi untuk berbicara tentang rencana, tentang opini, tentang orang lain, bahkan tentang masa depan yang belum mereka bangun. Setiap kata yang keluar sebenarnya membawa sesuatu. Ia membawa fokus, reputasi, bahkan energi hidup kita. Ketika kata-kata dikeluarkan terlalu murah, seringkali yang bocor bukan hanya suara, tetapi juga kedalaman diri. Menariknya, otak manusia memang menyukai aktivitas berbicara tentang diri sendiri. Secara neurologis, aktivitas itu memicu sistem reward yang sama seperti saat kita menerima hadiah. Itu sebabnya banyak orang merasa lega setelah bercerita panjang, seolah sudah melakukan sesuatu yang berarti. Padahal seringkali yang terjadi hanyalah sensasi bergerak, bukan kemajuan yang nyata. Ada fenomena lain yang cukup mengejutkan. Ketika seseorang terlalu cepat mengumumkan rencananya, motivasi untuk benar-benar mengeksekusinya justru bisa menurun. Karena secara psikologis, pengakuan sosial sudah memberi rasa cukup sebelum hasilnya benar-benar ada. Itulah sebabnya dalam banyak tradisi filsafat kuno, termasuk stoikisme, diam tidak pernah dianggap sebagai kelemahan. Diam adalah bentuk kendali. Ia menunjukkan seseorang mampu menahan impuls, mengamati sebelum bereaksi, dan bekerja tanpa harus terus-menerus mengumumkan dirinya. Di dunia yang semakin bising, kemampuan untuk berbicara lebih sedikit justru menjadi kekuatan yang langka. Orang yang fokus pada tindakan sering tidak terlihat paling ramai, tetapi perlahan hidupnya bergerak paling jauh. Dalam video ini kita akan membahas mengapa mengurangi bicara bisa mengubah hidupmu, mulai dari cara menjaga fokus diri, menjauh dari pengaruh negatif, hingga membangun disiplin yang benar-benar menghasilkan perubahan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Mengapa kamu harus melepaskan orang-orang yang beracun? Coba berhenti sebentar dan perhatikan hidupmu dengan jujur. Kadang kerusakan hidup tidak datang dari satu musuh besar, bukan dari kegagalan dramatis, bukan dari satu kesalahan fatal. Seringkali, hidup mulai bocor dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Percakapan yang melelahkan, drama yang berulang, orang yang selalu membuatmu harus menjelaskan diri. Pertanyaannya sederhana, tapi tidak selalu nyaman. Berapa banyak energi hidupmu habis hanya untuk merespons orang lain? Kalau dipikir dengan tenang, banyak orang sebenarnya tidak kehilangan arah karena kurang kemampuan. Mereka kehilangan arah karena terlalu banyak energi mental dipakai untuk menenangkan lingkungan yang tidak sehat. Penelitian psikologi sosial dari Roy Baumeister dan Mark Leary pernah menjelaskan satu hal penting tentang manusia. Kita memiliki dorongan alami untuk diterima dalam hubungan sosial. Otak kita bahkan memproses penolakan sosial hampir seperti rasa sakit fisik. Artinya, wajar kalau seseorang sulit menjauh dari hubungan yang melelahkan. Bukan karena lemah, bukan karena bodoh, tetapi karena sistem biologis kita memang takut kehilangan hubungan. Masalahnya di sini, otak manusia lebih takut pada kesepian daripada kerusakan yang datang perlahan. Itulah sebabnya banyak orang tetap bertahan di lingkungan yang membuat hidupnya semakin berat. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak sehat, tapi tetap tinggal. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Ada orang yang setiap kali berbicara denganmu, percakapannya selalu berujung pada keluhan, atau gosip, atau kritik terhadap orang lain. Awalnya terasa biasa saja, tapi lama-lama kamu sadar. Setelah bertemu mereka, pikiranmu menjadi lebih kusut. Energi mentalmu turun, fokusmu hilang. Ada penelitian menarik tentang fenomena ini yang dikenal sebagai emotional contagion. Emosi manusia ternyata bisa menular melalui interaksi sosial, bahkan tanpa kita sadari.
Artinya sederhana. Kalau kamu sering berada di sekitar orang yang penuh konflik, sinisme, atau drama, perlahan standar emosimu ikut bergeser. Dan yang lebih halus lagi, reputasimu juga ikut terpengaruh. Dalam penelitian antropologi sosial Robin Dunbar, sekitar 2/3 percakapan manusia sebenarnya berisi topik sosial. Siapa melakukan apa, siapa bisa dipercaya, siapa bermasalah. Jadi realitasnya seperti ini. Orang lain tidak hanya menilai kamu dari apa yang kamu lakukan. Mereka juga menilai kamu sering duduk di meja yang mana. Sekarang coba tanya dirimu sendiri dengan jujur. Apakah beberapa hubungan dalam hidupmu benar-benar memberi ketenangan? Atau justru menjadi kebocoran energi yang tidak pernah kamu sadari? Melepaskan orang beracun bukan berarti kamu membenci mereka. Seringkali itu hanya berarti kamu akhirnya mulai menghargai hidupmu sendiri. Kadang bentuk kedewasaan bukan menambah lebih banyak hubungan, tetapi memilih dengan tenang siapa yang pantas tetap berada di dekat pusat hidupmu. Dan menariknya, ketika kamu mulai melakukan itu, sesuatu yang aneh biasanya terjadi. Hidup tidak langsung berubah dramatis. Yang muncul pertama justru keheningan. Namun di dalam keheningan itu, biasanya ada satu hal yang perlahan kembali. Kejernihan. Dan dari situlah langkah berikutnya biasanya mulai terbentuk. Poin 2. Pentingnya berfokus pada diri sendiri. Sekarang bayangkan sesuatu yang sederhana. Jika seluruh perhatianmu hari ini dicatat, benar-benar dicatat dengan jujur, kira-kira kemana sebagian besar energimu pergi? Apakah benar-benar untuk membangun dirimu? Atau justru habis untuk memikirkan orang lain? Menilai keadaan? Membandingkan hidup? Atau menanggapi sesuatu yang sebenarnya tidak mengubah hidupmu sedikit pun? Ini bukan tuduhan, ini pengamatan. Karena kenyataannya, manusia memang secara alami tertarik pada dunia luar. Penelitian tentang percakapan manusia menunjukkan sebagian besar percakapan kita sebenarnya berputar pada informasi sosial, tentang orang lain, tentang reputasi, tentang apa yang sedang terjadi. Itu normal. Tetapi ada satu masalah kecil yang sering tidak kita sadari. Energi hidupmu mengikuti arah perhatianmu. Kalau perhatianmu terus mengarah keluar, hidupmu juga akan terus ditarik keluar. Disinilah banyak orang merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Bukan karena mereka tidak punya tujuan, tetapi karena energi mental mereka terlalu terpecah. Misalnya begini, biasanya kalau kita sedang berusaha memperbaiki hidup, belajar sesuatu, membangun kebiasaan, memperbaiki keuangan, atau memperkuat karakter, prosesnya cenderung sunyi. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Kadang bahkan tidak ada yang tahu. Bandingkan dengan berbicara tentang sesuatu, memberi opini, mengomentari keadaan, atau sekadar ikut dalam percakapan panjang. Rasanya aktif, rasanya terlibat, padahal secara nyata, tidak ada yang benar-benar berubah. Ada penelitian menarik dari Diana Tamir dan Jason Mitchell yang menunjukkan bahwa berbicara tentang diri sendiri memberi sensasi reward pada otak. Artinya, hanya dengan mengungkapkan pikiran atau opini saja, otak kita sudah merasa mendapat hadiah. Disinilah jebakannya. Berbicara tentang hidup bisa terasa seperti kemajuan, padahal belum tentu ada kemajuan. Itu sebabnya banyak orang terlihat sangat aktif, tetapi tidak benar-benar bertumbuh. Sekarang coba tanyakan sesuatu pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin terlihat berkembang atau benar-benar berkembang? Karena dua hal itu sering tidak berjalan bersamaan. Orang yang terlalu sibuk terlihat biasanya harus terus bicara, terus menjelaskan, terus menunjukkan dirinya. Sebaliknya, orang yang benar-benar sedang membangun dirinya sering justru terlihat lebih tenang. Bukan karena mereka tidak punya opini, tetapi karena mereka tahu perhatian adalah aset mahal. Dan aset mahal tidak dibagikan ke semua hal. William James pernah mengatakan bahwa perhatian pada dasarnya adalah kemampuan memilih satu hal.
sambil menarik diri dari yang lain. Artinya setiap kali kamu memberi perhatian pada sesuatu, kamu sebenarnya sedang mengambilnya dari hal lain. Pertanyaannya sekarang sederhana. Hal apa yang selama ini diam-diam mengambil perhatian hidupmu? Apakah itu benar-benar membangun dirimu? Atau hanya membuatmu merasa terlibat, tanpa pernah benar-benar bergerak? Kadang perubahan hidup tidak dimulai dari melakukan sesuatu yang besar. Kadang ia dimulai dari keputusan yang sangat tenang, berhenti memberi perhatian pada hal yang tidak membangunmu, dan perlahan mengembalikannya ke pusat hidupmu sendiri. Karena ketika perhatianmu kembali utuh, arah hidupmu biasanya mulai terlihat jauh lebih jelas. Poin 3. Mengapa berbicara lebih sedikit menghasilkan hasil yang lebih besar? Coba perhatikan satu fenomena kecil dalam hidup. Ada orang yang sering sekali membicarakan rencananya. Ia punya banyak ide, banyak ambisi, banyak penjelasan tentang apa yang akan ia lakukan. Namun bertahun-tahun kemudian, hidupnya hampir tidak berubah. Di sisi lain, ada orang yang jarang membicarakan apapun, tidak banyak memberi pengumuman, tidak sering menjelaskan dirinya, tapi perlahan, hasilnya terlihat. Pertanyaannya menarik. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dua pola hidup ini? Ada penelitian yang cukup terkenal dari Peter Gollwitzer yang menemukan sesuatu yang agak mengejutkan. Ketika seseorang mengumumkan niat besar yang berkaitan dengan identitas, misalnya ingin menjadi penulis, ingin sukses, ingin membangun sesuatu, dan orang lain memberikan pengakuan sosial, dorongan untuk benar-benar mengerjakannya justru bisa menurun. Mengapa? Karena otak sudah mendapat rasa pengakuan lebih dulu. Seolah-olah sebagian dari pekerjaan itu sudah selesai, padahal sebenarnya belum dimulai. Ini yang sering disebut sebagai symbolic self-completion. Kita mendapat simbol kemajuan sebelum kemajuan itu benar-benar terjadi. Sekarang coba bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau kita punya rencana besar, kita ingin menceritakannya, kita ingin orang lain tahu, kita ingin terlihat serius. Tapi ada kemungkinan lain yang jarang kita pikirkan. Mungkin semakin banyak kita berbicara tentang rencana itu, semakin sedikit energi yang tersisa untuk benar-benar mengerjakannya. Karena berbicara terasa seperti bergerak, walaupun belum tentu bergerak. Ada juga sisi sosial yang menarik. Dalam penelitian tentang dinamika kelompok, orang yang berbicara lebih banyak sering dianggap lebih percaya diri, bahkan lebih kompeten. Fenomena ini dikenal sebagai Babel Hypothesis. Jadi secara jangka pendek, banyak bicara memang bisa menaikkan perhatian. Namun perhatian bukanlah kepercayaan. Dan perhatian tidak selalu bertahan lama. Kepercayaan biasanya datang dari sesuatu yang lebih sederhana, tetapi lebih berat. Konsistensi. Itulah sebabnya dalam banyak kasus, orang yang jarang bicara justru terlihat lebih berbobot. Bukan karena diam itu otomatis lebih bijak, tetapi karena ketika seseorang tidak terus-menerus menjelaskan dirinya, orang lain mulai melihat apa yang sebenarnya ia lakukan, dan tindakan selalu lebih sulit dipalsukan daripada kata-kata. Sekarang coba renungkan satu hal kecil. Berapa banyak kalimat yang selama ini kamu ucapkan sebenarnya tidak benar-benar diperlukan? Mungkin rencana yang diumumkan terlalu cepat, mungkin pembelaan diri yang terlalu panjang, atau mungkin opini yang sebenarnya tidak mengubah apapun. Stoikisme pernah memberi nasihat yang sangat sederhana. Berbicaralah seperlunya, bukan karena diam itu suci, tetapi karena kata-kata yang terlalu murah perlahan menurunkan nilai kita sendiri. Sementara kata-kata yang jarang keluar biasanya membawa bobot yang lebih besar. Dan menariknya, ketika seseorang mulai mengurangi kebisingan dalam hidupnya, sesuatu yang lain sering muncul secara alami. Lebih banyak ruang untuk bekerja, lebih banyak ruang untuk berpikir, lebih banyak ruang untuk benar-benar membangun sesuatu, tanpa harus terus menjelaskannya. Mungkin disitulah perubahan besar sering dimulai, bukan dari kalimat yang terdengar hebat, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan
tanpa banyak suara. Poin 4. Cara mengabaikan hal-hal negatif. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Sebagian besar energi hidup kita sebenarnya tidak habis untuk bekerja, tetapi untuk bereaksi. Bereaksi terhadap komentar, bereaksi terhadap kritik, bereaksi terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya tidak mengubah masa depan kita sama sekali. Coba perhatikan dengan jujur. Pernahkah satu kalimat dari seseorang terus berputar di kepalamu selama berjam-jam? Mungkin hanya satu komentar, satu sindiran, atau satu penilaian yang sebenarnya datang dari orang yang bahkan tidak terlalu mengenalmu. Tapi entah kenapa, pikiran terus kembali ke sana. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam psikologi ada konsep yang dikenal sebagai negativity bias. Peneliti seperti Roy Baumeister menjelaskan bahwa otak manusia memang cenderung memproses informasi negatif lebih kuat dibanding yang positif. Secara sederhana, otak kita dirancang untuk lebih waspada terhadap ancaman. Masalahnya, sistem yang dulu berguna untuk bertahan hidup kini sering membuat kita terjebak dalam konflik kecil yang tidak relevan. Dan di dunia yang penuh opini seperti sekarang, ancaman itu tidak selalu nyata. Seringkali hanya berupa kata-kata, namun otak tetap memperlakukannya seolah sesuatu yang harus ditanggapi. Disinilah banyak orang kehilangan fokus hidupnya. Mereka tidak lagi bertanya, apa langkah paling penting untuk hidupku hari ini? Sebaliknya, mereka sibuk bertanya, bagaimana aku harus menanggapi ini? Perhatikan perbedaannya. Pertanyaan pertama membangun hidup. Pertanyaan kedua hanya mengelola kebisingan. Sekarang coba bayangkan situasi yang sangat umum. Biasanya kalau kita sedang melakukan sesuatu, membangun pekerjaan, membuat karya, atau mencoba berubah, selalu ada suara yang muncul. Ada yang meragukan, ada yang mengkritik, ada juga yang sekadar ingin memancing reaksi. Kalau semua itu kamu tanggapi, waktumu habis, perhatianmu habis, dan yang paling halus, pusat hidupmu perlahan berpindah dari arah yang kamu bangun ke arena yang orang lain tentukan. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana tetapi dalam maknanya. Ia mengatakan bahwa setiap hari kita akan bertemu orang yang kasar, iri, egois, atau tidak tahu diri. Bukan untuk dibenci, tetapi untuk diantisipasi. Artinya, kebisingan itu bukan kejadian luar biasa. Itu bagian dari hidup. Yang menentukan kualitas hidupmu bukan apakah kebisingan itu ada, tetapi apakah kamu memberi tempat untuknya. Sekarang bayangkan dua kemungkinan. Yang pertama, kamu menjawab semua provokasi, menjelaskan diri panjang lebar, membuktikan bahwa kamu benar. Mungkin kamu merasa menang dalam percakapan. Namun setelah itu, energimu habis. Kemungkinan kedua, kamu memilih sesuatu yang lebih tenang. Kamu melihatnya, menimbangnya sebentar, lalu berkata dalam hati, ini tidak penting bagi arah hidupku, dan kamu kembali bekerja. Yang menarik, orang yang mampu melakukan ini biasanya terlihat berbeda, lebih tenang, lebih stabil, dan entah kenapa, lebih dihormati. Bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena mereka tidak mudah dipancing keluar dari pusat dirinya sendiri. Kadang kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan menjawab, melainkan pada kemampuan memilih mana yang tidak layak mendapat perhatianmu. Karena hidup yang kuat tidak dibangun dari memenangkan setiap percakapan, tetapi dari menjaga perhatianmu tetap berada di tempat yang benar-benar membangun masa depanmu. Poin 5. Kekuatan disiplin dan konsistensi. Sekarang coba berhenti sebentar dan tanyakan sesuatu yang agak jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak rencana dalam hidupmu yang pernah kamu ceritakan, tetapi tidak benar-benar kamu jalani sampai selesai? Bukan pertanyaan yang nyaman, tapi hampir semua orang pernah mengalaminya. Biasanya kalau kita punya rencana besar, ingin berubah, ingin sukses, ingin membangun sesuatu, kita terdorong untuk menceritakannya. Rasanya menyenangkan ketika orang lain mendengar, mengangguk, bahkan mungkin memuji.
Di momen itu ada sensasi kecil di dalam diri, seolah langkah pertama sudah terjadi. Namun disinilah sebuah fenomena psikologis yang menarik muncul. Peneliti Peter Gollwitzer menemukan bahwa ketika seseorang mengumumkan niat yang berkaitan dengan identitas, misalnya ingin menjadi penulis, ingin hidup disiplin, atau ingin membangun bisnis, pengakuan sosial justru bisa menurunkan dorongan untuk benar-benar melakukannya. Kenapa? Karena otak kita sudah menerima pengakuan lebih dulu. Seolah sebagian dari perjalanan itu sudah selesai, padahal sebenarnya belum dimulai. Kalau dipikir-pikir, ini sangat masuk akal. Berbicara tentang perubahan terasa seperti bergerak, padahal belum tentu ada yang benar-benar berubah. Sekarang coba lihat dua pola hidup yang sering kita temui. Yang pertama, seseorang yang penuh rencana. Ia banyak bicara tentang masa depan, ide besar, dan ambisi. Tapi setiap beberapa bulan, rencananya berubah. Yang kedua, seseorang yang tidak terlalu banyak menjelaskan dirinya. Tapi hari demi hari, ia melakukan hal yang sama. Belajar, bekerja, memperbaiki sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin tidak terlihat, namun setelah beberapa tahun, hasilnya sangat berbeda. Ini bukan soal bakat. Seringkali ini hanya soal konsistensi. Penelitian tentang kebiasaan dari Philippa Lally menunjukkan bahwa perilaku yang diulang dalam konteks yang stabil perlahan menjadi otomatis. Artinya perubahan besar jarang datang dari ledakan semangat, tetapi dari tindakan kecil yang diulang cukup lama. Masalahnya di sini, disiplin tidak selalu terasa heroik. Ia sering terasa biasa saja. Bangun pagi saat tidak ada yang melihat. Menyelesaikan pekerjaan ketika tidak ada pujian. Mengulang latihan yang sama berulang kali. Tidak dramatis, namun justru disitulah kekuatannya. Dalam filsafat Stoik, karakter tidak dibangun dari apa yang kamu katakan tentang dirimu, tetapi dari apa yang kamu lakukan berulang kali. Sekarang mungkin ada satu pertanyaan yang muncul pelan di dalam pikiranmu. Bagaimana jika hidup tidak berubah bukan karena kamu kurang potensi, tetapi karena ritme hidupmu belum stabil? Bayangkan kemungkinan lain. Bukan menambah lebih banyak rencana. Bukan membuat deklarasi baru, tapi memilih satu hal kecil dan melakukannya setiap hari tanpa banyak bicara. Hari demi hari, minggu demi minggu. Karena pada akhirnya, dunia tidak terlalu lama mengingat apa yang kamu katakan. Tapi dunia selalu memperhatikan satu hal yang jauh lebih sederhana. Apakah kamu bisa diandalkan? Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Poin 6. Menerima kesendirian untuk pertumbuhan diri. Ada satu momen yang mungkin pernah kamu alami, saat semuanya tiba-tiba sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada pesan masuk, tidak ada orang yang menunggu jawabanmu. Dan entah kenapa, justru di situ muncul rasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang harus segera diisi. Biasanya kalau kita berada di situasi seperti itu, refleks kita sederhana. Mengambil ponsel, mencari percakapan, menyalakan sesuatu agar ruangan tidak terasa terlalu hening. Menariknya, fenomena ini pernah diteliti. Dalam eksperimen psikologi yang dilakukan Timothy Wilson dan timnya, orang diminta duduk sendirian selama sekitar 6-15 menit, tanpa distraksi apapun. Hanya duduk dan berpikir. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian besar peserta merasa tidak nyaman hanya dengan pikirannya sendiri. Bahkan beberapa memilih memberi dirinya sengatan listrik kecil dibanding duduk diam tanpa hiburan. Bayangkan sebentar, jika 10 menit bersama pikiran sendiri saja terasa sulit, mungkin ada sesuatu yang selama ini kita hindari. Mungkin kegelisahan kecil, mungkin pertanyaan yang belum terjawab, atau mungkin kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Sekarang coba lihat dari sudut yang lebih jujur. Biasanya kalau kita terus berada dalam percakapan, notifikasi, atau keramaian sosial, pikiran kita jarang punya kesempatan untuk berhenti dan melihat dirinya sendiri. Kita sibuk menanggapi, sibuk menjelaskan, sibuk membaca suasana.
Padahal ada satu fungsi penting dalam pikiran manusia yang justru muncul ketika dunia luar menjadi tenang. Dalam penelitian neuroscience tentang default mode network, saat otak tidak sibuk dengan tugas luar, pikiran sering beralih pada proses internal, mengingat masa lalu, memikirkan masa depan, dan mencoba memahami diri sendiri. Dengan kata lain, keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang kerja pikiran. Mungkin itu sebabnya banyak pemikir besar sepanjang sejarah justru sengaja mencari kesendirian. Bukan karena mereka membenci manusia, tetapi karena mereka tahu keputusan besar jarang lahir dari keramaian. Sekarang mungkin muncul pertanyaan lain. Apakah menyendiri berarti menjauh dari kehidupan? Belum tentu. Penelitian tentang positive solitude menunjukkan sesuatu yang menarik. Orang yang mampu menikmati waktu sendirian justru sering memiliki tingkat kepuasan hidup, otonomi, dan kejernihan emosi yang lebih baik. Artinya kesendirian bukan lawan dari hubungan. Kesendirian adalah tempat membangun pusat diri. Sebelum kembali ke dunia, sekarang bayangkan dua kemungkinan hidup. Yang pertama, hidup yang selalu penuh suara. Selalu ada orang untuk diajak bicara. Selalu ada sesuatu yang harus ditanggapi. Yang kedua, hidup yang masih punya ruang sunyi. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk membaca arah hidup. Pertanyaannya bukan mana yang lebih ramai. Pertanyaannya, mana yang membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Karena seringkali, orang yang paling tenang di tengah dunia bukan orang yang selalu dikelilingi banyak suara, melainkan orang yang sudah berdamai dengan keheningan di dalam dirinya sendiri. Poin 7. Bagaimana kebiasaan kecil menciptakan kesuksesan? Sekarang coba bayangkan satu hal sederhana. Bukan tentang rencana besar, bukan tentang mimpi yang terdengar hebat. Hanya satu pertanyaan kecil. Apa yang sebenarnya kamu lakukan setiap hari? Bukan yang kamu pikirkan, bukan yang kamu ceritakan kepada orang lain, tetapi yang benar-benar kamu ulangi. Karena kalau diperhatikan dengan jujur, hidup jarang berubah karena satu keputusan dramatis. Hidup lebih sering berubah karena pola kecil yang diulang begitu lama, sampai akhirnya menjadi bagian dari siapa dirimu. Mungkin ini terdengar terlalu sederhana, tapi mari kita lihat dari sudut yang lebih realistis. Penelitian psikologi tentang kebiasaan menunjukkan sesuatu yang menarik. Dalam studi yang dilakukan Philippa Lally, perilaku yang diulang dalam konteks yang sama secara perlahan menjadi otomatis. Tidak langsung berubah dalam satu momen inspiratif, tetapi tumbuh stabil dari pengulangan yang konsisten. Artinya perubahan besar sering tidak terasa besar ketika sedang terjadi. Ia terasa seperti rutinitas biasa, bangun pada waktu yang sama, melatih satu keterampilan sedikit demi sedikit, menyelesaikan pekerjaan meskipun tidak ada yang memuji. Tidak dramatis, tapi lama-lama, dampaknya mulai terlihat. Ada hal lain yang jarang dibicarakan. Seringkali kita lebih tertarik pada cerita besar daripada perubahan kecil. Kenapa? Karena cerita besar memberi sensasi. Ia terdengar seperti momentum. Namun penelitian dari Peter Gollwitzer menunjukkan bahwa ketika seseorang terlalu cepat mengumumkan niat besar yang berkaitan dengan identitas, misalnya ingin menjadi penulis, ingin hidup disiplin, atau ingin sukses, pengakuan sosial bisa memberi rasa sudah hampir sampai. Padahal perjalanan sebenarnya belum dimulai. Coba pikirkan sejenak. Biasanya kalau kita sedang membangun sesuatu secara serius, hidup justru terlihat lebih sunyi. Tidak banyak yang tahu prosesnya. Tidak banyak yang melihat latihan kecil yang sama. Diulang lagi dan lagi. Sekarang mungkin muncul pertanyaan yang lebih jujur. Apakah kesuksesan benar-benar tentang keputusan besar? Atau sebenarnya tentang kesediaan melakukan hal kecil? Bahkan ketika tidak ada yang menonton. Contohnya sederhana. Biasanya kalau seseorang ingin sehat, ia tidak langsung berubah dalam satu hari. Yang terjadi justru hal-hal kecil. Tidur sedikit lebih teratur. Bergerak sedikit lebih sering. Mengurangi satu kebiasaan buruk. Kelihatannya sepele.
Namun setelah ratusan hari, hasilnya berbeda. Dalam filsafat Aristoteles ada gagasan yang sangat sederhana tetapi kuat. Karakter manusia dibentuk oleh kebiasaan yang diulang. Artinya identitas bukan sesuatu yang kamu deklarasikan. Identitas adalah sesuatu yang kamu latih. Jadi mungkin perubahan hidup tidak dimulai dari rencana baru. Mungkin perubahan hidup dimulai dari satu keputusan kecil. Hari ini, melakukan satu hal yang benar, lalu mengulanginya lagi besok. Dan mungkin disitulah letak kekuatan yang paling sering diremehkan. Bukan pada momen besar yang terlihat orang, tetapi pada kebiasaan kecil yang diam-diam sedang membentuk masa depanmu. Poin 8. Ambil kendali atas hidupmu. Coba perhatikan satu hal yang sering luput kita sadari. Banyak orang sebenarnya tidak kehilangan hidupnya karena kurang tahu harus melakukan apa. Sebagian besar dari kita justru tahu cukup banyak tentang disiplin, tentang kebiasaan baik, tentang perubahan hidup. Namun ada sesuatu yang lebih halus yang sering terjadi. Energi hidup kita bocor, bukan karena kebodohan, tetapi karena terlalu banyak kata, terlalu banyak opini, terlalu banyak reaksi, terlalu banyak pembahasan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita kendalikan. Sekarang coba bayangkan ini dengan jujur. Dalam satu hari, berapa banyak energi mentalmu habis untuk menanggapi sesuatu? Komentar orang, keadaan dunia, perilaku orang lain. Padahal kalau dipikir dengan tenang, sebagian besar hal itu sebenarnya berada di luar kendalimu. Epictetus pernah menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana namun radikal. Dalam hidup, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Penilaian, pilihan, tindakan. Dan ada hal-hal yang tidak, reputasi, opini orang lain, bahkan sebagian peristiwa hidup. Masalah banyak orang bukan tidak memahami konsep ini. Masalahnya adalah mereka terus memberi perhatian pada hal yang tidak bisa mereka ubah. Secara psikologis, ini juga bukan kebetulan. Peneliti Julian Rother memperkenalkan konsep locus of control. Orang yang memiliki orientasi kendali internal cenderung percaya bahwa tindakan mereka masih memiliki pengaruh terhadap hidupnya. Sementara mereka yang terlalu sering menaruh sebab hidup pada faktor luar cenderung lebih mudah merasa tidak berdaya. Sekarang bayangkan dua kemungkinan hidup. Yang pertama, hidup yang selalu bereaksi. Setiap kejadian harus dikomentari. Setiap opini harus ditanggapi. Yang kedua, hidup yang lebih terpusat. Tidak semua hal direspons. Tidak semua percakapan diikuti. Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih kuat? Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang dingin atau tidak peduli. Tetapi mungkin ada pertanyaan yang lebih jujur yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah semua yang kamu tanggapi benar-benar membangun hidupmu? Atau sebenarnya hanya membuatmu merasa terlibat? Ada fenomena menarik dalam penelitian psikologi tujuan. Ketika seseorang terlalu sering membicarakan rencananya, ia bisa merasakan sensasi seolah sudah bergerak maju. Namun tanpa tindakan nyata, sensasi itu hanya menjadi ilusi kemajuan. Itulah sebabnya banyak orang merasa sibuk secara mental. Tetapi hidupnya tidak benar-benar berubah. Sekarang coba renungkan sesuatu yang sederhana. Bagaimana jika hidup mulai berubah? Bukan ketika kamu menemukan ide baru, tetapi ketika kamu berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Mungkin disitulah inti kedewasaan yang jarang dibicarakan. Bukan tentang terlihat paling cerdas. Bukan tentang memiliki opini paling keras. Tetapi tentang kemampuan memegang dirimu sendiri. Menjaga tindakanmu. Menjaga perhatianmu. Menjaga arah hidupmu. Karena pada akhirnya, dunia tidak benar-benar berubah hanya karena kita membicarakannya. Namun hidup seseorang bisa berubah sepenuhnya ketika ia akhirnya mengambil kembali kendali atas dirinya sendiri.